Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya mau warahmatullahi wabarakatuh. nanya, kadang suka kesel nih Mas Fadli kalau lagi sholat sama teman-teman nih, kadang suka tunjuk-tunjukkan. Oke. Udah deh lu aja deh, lu lebih banyak ini apa hafalannya, lebih tua dan lain-lain gitu. Nah, bagaimana cara kita menentukan imam sholat yang baik dan benar di dalam Islam gitu. Nah, ini Terus Masya kedua, Allah. untuk sesama perempuan, lebih baik sholat berjamaah apa sholat sendiri-sendiri? Gitu. Oke, berdua pertanyaan berarti ya. Iya. Yang pertama tadi pertanyaannya, gimana caranya kita bisa menunjuk imam yang terbaik untuk kita pada saat sholat berjamaah. Yang kedua dengan wanitanya bagaimana nih, kalau wanita lebih baik berjamaah atau mungkin sholat sendiri. Sendiri-sendiri. Gitu ya. Iya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak tepuk tangan dan buat Isma Wanda. Terima kasih. Langsung aja kita minta jawabannya dari guru kita minta guru kita untuk maju ke depan. Ustadz Ahmad Khan, mohon izin waktunya tepuk tangan Ustadz Ahmad Khan. Tafadhol Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Jamaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ditanya mana yang lebih utama untuk berhak menjadi imam di dalam sholat, diterangkan oleh Al-Imam Suyuti rahimahullah di dalam kitab Al-Ashbah wal Nadhair. Kata beliau, lawijtama'a bainal afgah wal aqra wal aura fal asah yugaddimul afgah alaihima lihtiyajil mazid fil fikhi. Kata beliau, Imam Suyuti mengatakan, seandainya berkumpul di dalam satu tempat untuk melaksanakan sholat, di antara mereka itu ada orang yang ahli di dalam ilmu fikih. Lalu kemudian yang kedua ada orang yang ahli di dalam bacaan Al-Quran. Yang ketiga orang yang wara, berhati-hati di dalam menjalankan agama. Maka kata Imam Suyuti, lebih dahulukan untuk menjadi imam orang yang ahli fikih. Orang yang pandai dalam ilmu fikih. Maka dia menjadi imam. Lebih utama dia menjadi imam ketimbang orang yang ahli di dalam bacaan Al-Quran dan orang yang wara, berhati-hati dalam menjalankan agama. Kenapa demikian? Karena di dalam sholat lebih banyak dibutuhkan ilmu fikih. Karena di dalam sholat itu orang yang faham fikih dia akan lebih sempurna ibadah sholatnya. Karena setiap orang yang ahli fikih insya Allah ahli dalam bacaan Al-Quran. Tetapi orang yang ahli dalam bacaan Al-Quran belum tentu dia sempurna fikihnya. Begitu juga diterangkan oleh Al-Imam Syarqawi di dalam kitabnya jilid pertama di halaman 24. Kata beliau, seandainya berkumpul orang-orang yang ahli di dalam mengimami sholat dan di antara mereka itu ada orang yang ahli fikih, ada orang yang ahli bacaan Quran, ada orang yang wara, maka kata Imam Syarqawi dahulukan orang yang ahli fikih. Sekalipun dia bacaannya, hafalan Qurannya tidak sebanyak orang yang pandai membaca Al-Quran. Ya, walaupun orang fikih ini lebih sedikit hafalan Qurannya, maka dahulukan orang yang ahli fikih. Begitu juga dengan pendapat daripada Al-Imam Ramli. Di dalam syarah Al-Hadiyatin Nasih halaman 10, beliau katakan bahwasanya tetap lebih utamakan orang yang ahli fikih untuk mengimami sholat. Tetapi mensahihkan daripada pendapatnya Imam Syubki mengikuti daripada Imam Ibnu Rif'ah, bahwasanya orang yang ahli fikih menjadi imam, lalu kemudian setelahnya boleh yang menjadi imam adalah orang yang ahli di dalam bacaan Al-Quran. Sebagaimana diterangkan dalam kitab Al-Kabir, yang dimaksud orang yang ahli Quran, orang yang hafal Al-Quran. Tetapi Imam Subki, ya begitu juga dengan mengikuti daripada Imam Ibnu Rif'ah, beliau mensahihkan yang dimaksud ahli Quran di sini bukan ya orang yang hafal Quran, tetapi orang yang bagus bacaan tajwid dan makharjul hurufnya di dalam membaca Al-Quran. Maka dia yang diutamakan setelah orang yang ahli fikih. Begitu juga diterangkan di dalam kitab Fiqhul Islam Mu'adilatuhu yang dikarang oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili di dalam jilid kedua halaman 184 sampai 185. Di situ diterangkan panjang sekali. Wahakun nas bil imamati, orang yang paling pantas untuk mengimami sholat diantaranya yang pertama adalah al-waliyul amr, yaitu orang yang berurusan dengan satu urusan masyarakat di satu wilayah, maka dia lebih utama jadi imam. Summa imam rawatib, lalu kemudian imam rawatib. Summal afqah, baru setelah itu orang yang ahli fikih.
Sumal akra baru kemudian orang yang bagus bacaan Qur'annya. Sumal aura lalu orang yang lebih berhati-hati di dalam menjalankan agama. Lalu kemudian sumal asbak fil hijrah, orang yang lebih dulu ya hijrah di dalam Islam. Sumal asbak islaman, lalu kemudian orang yang lebih dulu masuk Islam. Sumal ahsanu siratan, lalu kemudian orang yang bagus perjalanan hidupnya. Sumal afdalu nasaban, lalu kemudian orang yang paling afdal nasab keturunannya. Sumal ahsanu sautan, lalu yang bagus suaranya. Sumal ahsanu wajhan, lalu orang yang bagus wajahnya. Fal mutazawid, yang terakhir baru orang yang menikah. Jadi kalau ada imam bagus bacaannya, ahli fikih, walaupun belum menikah nggak apa-apa. Kenapa? Karena menikah itu syarat terakhir. Begitu ya. Nah sekarang perempuan, mana lebih afdol? Perempuan ini lebih baik sholat sendiri apa berjamaah? Ya jelas sholat berjamaah lebih afdol daripada sholat sendiri. Kenapa? Kata Rasulullah, sholat berjamaah lebih utama 27 darajat ketimbang sholat sendiri. Cuman ada permasalahannya nih hadirin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah perempuan lebih bagus sholat di rumah atau berjamaah di masjid? Insya Allah jangan kemana-mana, tonton sampai selesai Islam itu indah. Nanti akan saya bahas secara rinci di segmen berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan memahami apa yang kita pelajari. Amin. Sehingga lebih memberikan tempat Amin. sesuatu kepada yang lebih tepatnya. Jadi Ini orang Masya ahli Allah. fikih lebih dulu. Nah ini luar biasa, jadi kalau misalnya tadi jawaban dari Isma Wanda jadi jelas ya. Jadi Betul. kalau bisa dia memang berhati-hati dalam agama, terus dia juga Betul. bagus fikihnya, bacaannya bagus ya, dan juga kalau bisa sudah menikah. Iya. Kalau belum nikah, kalau bacaannya bagus juga nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Kayak guru kita Ustadz Syam, ini Masya Masya Allah, Allah. selalu jadi imam dia nih. Luar biasa. Jazakallah khair, makasih banyak, Iya. tepuk tangan dong buat guru kita Ustadz Ahmad Khan. Terima kasih. Masya Allah, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Alhamdulillah, jamaah. Tapi ngomongin bicara masalah tentang sholat berjamaah nih, pasti selain ada imam, ada juga yang namanya makmum ya. Tapi pernah dengar nggak nih katanya makmum sholat jamaah ini ada banyak-banyak macamnya. Nah seperti apa sih jenis